pembicaraan yang kita lakukan pada minggu lalu. Alkitab dengan referensi silang, jadi perlu saudara-saudari ada membandingkan gitu antara ayat demi ayat di kita itu di Alkitab kita itu, apalagi Injil sinoptik kan mirip-mirip dia gitu. Tapi itu kan punya konteks yang berbeda. Misalkan Matius dengan konteks dari Yahudi ke bangsa-bangsa lain, Lukas kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, lalu Markus juga gitu untuk memperkenalkan Yesus Kristus itu sebagai anak Allah. Yohanes di akhir abad pertama itu bahwasannya dia mau menjawab pergumulan tentang apakah Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Maka dikatakan langsung dibuka dalam Yohanes 1 ayat 1 itu, firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah gitu. Jadi harus kembali sesuai dengan konteksnya dalam melakukan hermeneutik itu. Nah, kamus dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, kamus bahasa Ibrani dan Yunani, kamus IGM Ibrani dan Yunani, kamus Alkitab, ensiklopedia Alkitab, begitu. Ini menjadi alat bantu kita dalam menafsir, saudara-saudari. Lalu konkordansi, berisi daftar kata-kata yang ada dalam Alkitab yang dilengkapi dengan alamat ayat di mana dalam Alkitab itu sangat berguna untuk mencari atau padanan ayat yang tidak kita ketahui alamatnya. Ini sangat penting, saudara-saudari. Lalu kesulitan dalam menafsir Alkitab adalah oleh karena kesulitan masalah gap ataupun antara situasi kita masa dulu berbeda dengan masa kita yang sekarang. Jadi ada nanti gap sejarah, ada gap dari bahasa begitu. Nah, perlu saudara-saudari kita dalami itu lebih dalam gap ataupun jarak itu. Tapi bagaimana seorang penafsir tujuannya ketika sudah menafsirkan supaya lebih mudah menerapkannya dalam kehidupan masa kini. Jadi misalkan saudara-saudari di sini gap linguistik, ini kan linguistik maksudnya ini ya. Alkitab pada mulanya ditulis dalam 3 macam bahasa yang bukan bahasa kita, bahkan adalah bahasa yang secara umum sudah tidak dipakai lagi, yaitu bahasa Ibrani kuno, Kaldea atau kuno, Aram, dan bahasa Yunani Koine. Tapi dihidupkan kembali, ini juga menjadi sesuatu gap bagi kita. Jadi saudari yang sudah belajar bahasa, mulai dulu kita pengenalan bahasa Yunani, lalu ada kata-kata benda yang berbentuk netral, maskulin, feminin. Itu perlu diketahui saudara-saudari bahwasannya ya itu sempat tidak dipakai lagi gitu. Tapi sekarang bagaimana itu untuk bisa kita pahami. Nah, jadi bahasa Yunani ini itu yang sudah kita dalami dulu saudara-saudari itu sangat penting bagi kita. Kalau tidak kita pahami dengan baik, maka kita bisa salah menafsir daripada Alkitab itu, saudara-saudari. Lalu yang kedua, masalah gap budaya. Budaya sekitar penulisan Alkitab sangat berbeda dengan konteks budaya modern pada pembacanya sekarang. Ada kira-kira 40 penulis Alkitab yang hidup dalam budaya yang berbeda satu dengan yang lain. Beda budayanya Musa, beda budayanya Matius, beda budayanya Lukas. Kan ya. Jadi dalam budaya itu ya penting mempertimbangkan sosialnya pada masa itu, politiknya, budayanya ataupun kebiasaannya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu saudara-saudara. Lalu gap geografi. Konteks geografi zaman Alkitab sangat asing bagi pembaca modern sekarang. Satu kendala besar adalah perubahan yang cukup drastis antara keadaan waktu lampau dan sekarang. Jadi geografi kita Yahudi dan geografi Yahudi ya sangat beda dengan geografi kita di Indonesia kan.
sana padang gurun, antara kita adalah geografi yang kaya dan subur itu. Jadi sangat berbeda dari geografi kita dengan geografi mereka. Tapi bagaimana kita bisa menempatkan teks itu sesuai dengan geografi mereka. Jadi saudara-saudari sangat menolong saat ini. Ada atlas Alkitab dan ada juga penjelasan-penjelasan melalui link-link online yang bisa kita buka gitu. Misalkan siapa itu si Dr. Bambang Bursena gitu kan. Ya belajar, bisa banyak belajar itu saudara-saudari dari online gitu. Ini pun bahan ini ya dari online semuanya ini gitu kan. Jadi ketika kita mantap menggunakan online itu bisa menjadi satu sarana bagi kita dalam belajar lebih dalam begitu ya. Lalu konteks sejarah penulisan Alkitab adalah berkisar dari zaman Musa sampai Yohanes, yaitu kira-kira 16 abad. Dibandingkan dengan pembawa Alkitab yang hidup pada zaman modern, maka ada gap yang sangat-sangat ataupun jarak gitu kan, jurang gitu. Tapi bagaimana kita bisa mendalami itu lebih dalam gap sejarah itu? Nah, disitulah perlu studi yang mendalam begitu. Ini bahaya-bahaya dalam menafsir Alkitab, saudara-saudara. Yang pertama yaitu mencomot ayat dan dilepaskan dari konteksnya. Jadi kalau saudara misalkan comot ayat tentang misalkan Judas yang bunuh diri, wah bisa saudara-saudari salah mengartikannya dan bisa melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk itu pahamilah saudara-saudari ayat sesuai dengan konteksnya, maksud dan tujuannya pada masa itu. Gitu. Jadi kalaupun ada bagi kita ayat hafalan, itu sangat menolong kita untuk kembali memahaminya kembali untuk konteksnya pada masa itu bagaimana ini gitu kan. Jadi perlu ada pertanyaan bagi kita, sikap kritis dari kita. Menafsir secara harafiah yang tidak pada tempatnya. Jadi ada alegori, ada kiasan dalam ayat-ayat Alkitab kita itu, tetapi ada juga yang langsung harafiah, gitu ya, bisa langsung diterapkan dalam kehidupan kita. Ada perumpamaan, ya kita harus tangkap lebih dalam begitu, apa makna, maksud daripada perumpamaan itu. Gitu. Jadi bahaya saudara-saudari kalau kita menafsir Alkitab secara harafiah, gitu. Lalu mencari arti rohani dalam setiap ayat, jadi langsung diartikan gitu tanpa mempelajari konteksnya. Misalkan carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu, gitu kan? Itu ada orang yang bisa salah menafsir bahwasanya yang ditambahkan itu adalah harta kekayaan kan gitu. Tapi sebetulnya yang mau dimaksudkan di situ ketika kita baca konteksnya tentang kekhawatiran menjalani kehidupan, bahwasanya sangat penting kita kenal dan merasa nyaman bersama-sama dengan Tuhan ketika kita sudah masuk dalam kerajaannya. Jadi banyak bisa salah penafsiran seperti itu, saudara-saudara, akan ditambahkan kepadanya. Itu kan akan ditambahkan itu adalah iman yang sesungguhnya semakin dalam, semakin menikmati kehidupan. Jadi bukan terus ditambahkan masalah kekayaan gitu kan. Jadi seolah-olah pergi ke gereja akhirnya ditambahkan kekayaan. Ke gereja apa gitu kan, itu mencari arti rohani dalam setiap ayat gitu kan. Kelemahan dalam terjemahan Alkitab. Jadi kita harus kembali saudara-saudari ke dalam bahasa Yunani ataupun bahasa Ibrani kalau bisa kita baca begitu, kita perdalami lagi konteksnya. Karena dari terjemahannya itu kan dari Yunani Ibrani ke Vulgata, dari bahasa Ibrani gitu ke Ibrani Yunani ke bahasa Indonesia, New International Version, King James Version begitu. Maka di situ lagi kita
bahasa Yunani dan bahasa Ibrani itu, saudara-saudara. Dan juga keterbatasan manusia. Jadi ini bahaya juga dalam menafsir, bahwasanya kita tadi sudah mempunyai gap sejarah, gap dari bahasa dan juga geografi. Tapi saudara-saudari, keterbatasan kita itu kita harus perlu sadari. Kita itu perlu juga untuk saling diskusi di dalam pendalaman itu, gitu ya, saudari. Jadi hermeneutik adalah metodologi ataupun ilmu cara untuk penafsiran Alkitab supaya kita bisa memahami, menjelaskan dengan baik daripada teks itu, memaknainya dengan baik, lalu menerapkannya dalam kehidupan kita masa kini. Kita kalau diambil itu, saudara-saudari, dari Dewa Hermes, tujuannya supaya jangan salah menafsir. Jadi Dewa Hermes itu apa yang tidak kelihatan itu bisa diterjemahkan kepada yang kelihatan, semakin jelas makna dan maksud daripada tujuan daripada teks itu. Kegiatan menafsir atau kerja hermeneutik ada cara ataupun metodenya, tidak sembarangan. Jadi saudara-saudari, historis kritis yaitu sekarang tidak ada lagi satu metode yang bisa dipakai untuk menafsir daripada semua teks itu, begitu. Jadi kalau kita lihat bukunya Dr. Jusakri Darmanto itu, ya, dia mengatakan di situ bahwasanya kita bisa menggunakan berbagai metode, begitu kan. Cuman ketika kita menerapkan naratif kritisisme, ya kita gunakanlah itu. Tapi kalau kita nanti gunakan lagi historis kritis, ya kita tunjukkan bahwasanya historis kritis juga bisa membantu naratif kritisisme itu. Jadi misalnya bukunya Pendeta Agus Cetron itu di perpustakaannya itu tentang pendekatan naratif. Lalu dia gabung lagi itu dengan historis kritis, jadi semakin jelas makna daripada tujuan daripada teks itu. Jadi mungkin dari misalkan dia melakukan pendekatan naratif terhadap anak yang dipersembahkan dalam konteksnya Abraham, begitu kan. Kenapa itu bisa sampai bisa seorang bapak berani mempersembahkan anaknya, itu kan. Lalu dia gali lagi itu dari segi historis kritisnya. Harus berangkat dari Alkitab yang didudukan sebagai kitab suci. Jadi saudara-saudari, bahwasanya didudukan sebagai kitab suci firman Tuhan yang tertulis, karya sastra tertulis, kesaksian iman yang tertulis secara natural, itu gitu kan. Jadi dari iman dan bermuara juga untuk iman, itu saudara-saudara. Dua tools atau dua cara yang sangat penting ini, saudara-saudari, konteks daripada teks itu. Jadi untuk pembaca kita saat ini ada itu Alkitab yang saya tunjukkan di kelas itu, kan juga mahal. Di situ ada juga referensi ayat. Di situ juga ditunjukkan konteks awal daripada teks itu secara sederhana. Tapi kalau kita mau lebih dalam, ya kita harus baca buku pengantar, baca buku tafsiran, begitu ya. Lalu pengetahuan bahasa Alkitab ini sangat penting, saudara-saudara, itu bahasa Yunani, Ibrani, tapi bahasa Aram ya jarang ya. Kita itu dari 3 bahasa. Hermeneutik sangat penting oleh karena dari sinilah ajaran pengejaran akan dihasilkan. Gitu. Jadi ini sangat penting, saudara-saudari, bagi kita dalam menafsir Alkitab, begitu. Jadi kita berharap saudara-saudari proses kita di pagi hari ini hanya dalam rangka untuk merangsang kita
bagaimana sebetulnya kita memahami prinsip menafsir saudara-saudari sehingga kita tidak salah tafsir begitu. Baik saudara-saudari, ada pertanyaan? Ada pertanyaan saudara-saudari?